Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan maunahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin tahunan yang biasanya dinamakan pentas seni ya. Cuma sekarang lebih dibuat lebih umum dengan nama Gebyar Ma'had Al-Khairat, karena tahun lalu ya, sampai tahun sekarang kita masih berada dalam krisis bangsa kita, sehingga sempat ditiadakan tahun lalu dan alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan kembali. Dan semoga sholawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, junjungan kita, kebanggaan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat dan keluarga dan keturunannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Pengasuh dan Dewan Pengasuh yang kami muliakan, dan juga para tokoh masyarakat, para habaib dan undangan semua, serta anak-anak santri dan wali santri sekalian. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Gebyar Ma'had Al-Khairat ini, khususnya kepada aparat pemerintah daerah dan secara khusus kepada Bapak Kepala Desa Karangsuko yang bukan hanya mengizinkan acara ini terlaksana di tengah kondisi seperti sekarang, tapi juga sangat mensupport, sangat mendukung kami dan mendampingi kami agar acara ini bisa terus terlaksana seperti sekarang. Setelah sebelumnya sempat mengalami beberapa kali penundaan sampai dikhawatirkan akan kembali tidak ada seperti tahun sebelumnya, tapi alhamdulillah bisa diadakan. Bapak Ibu sekalian, Gebyar Ma'had Al-Khairat atau pentas seni yang rutin diadakan setiap tahun ini, kali ini mengambil tema berbudaya dan beragama. Ini tentunya bukan berarti budaya lebih penting dari agama, tapi memang seorang manusia itu tidak akan bisa menjadi muslim yang baik sebelum dia menjadi manusia yang baik. Ada sebuah kitab buku karangan seorang ulama besar, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang dari Yaman. Beliau mengarang kitab dengan judul Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun ya. Menjadi manusia yang baik dahulu baru bisa menjadi muslim yang baik. Insyaallah dalam semangat inilah kita berbudaya dahulu baru bisa menjadi muslim yang baik. Kan untuk menjadi muslim yang baik tentu akhlaknya harus baik, budayanya baik dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, acara Gebyar ini biasanya kita sebut ya setiap tahun dengan istilah pentas seni. Apa seni itu sebenarnya? Seni itu ya karena seni itu adalah ungkapan perasaan kita terhadap hal-hal yang dirasakan oleh manusia ketika menyaksikan atau mengalami hal-hal yang indah di alam semesta ini. Karena kita tahu Allah itu menciptakan alam semesta dengan segenap isinya, termasuk manusia di dalamnya itu dengan sangat sempurna tanpa ada kekurangnya sedikit pun. Manusia mengungkapkan kekagumannya, rasa syukurnya itu dengan seni tulis, dengan seni lukis, dengan seni gerak, tari dan lain sebagainya. Itulah seni, ungkapan perasaan kita terhadap hal-hal keindahan atau kesempurnaan penciptaan di alam semesta ini. Tapi tentu berbeda motivasi antara
ekspresi seni seorang muslim dan seorang non muslim. Apa seni Islam atau bagaimana ungkapan seni seorang muslim? Menurut ulama mutaakhirin tentunya, seni Islam itu adalah al-fannu al-hadif, ya. Seni yang memiliki tujuan, purposeful art, ya. Seni yang memiliki tujuan. Tentu sebagai muslim tujuannya yang sesuai dengan ridho Allah, dengan tujuan penciptaan kita. Inna solati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua gerak, tujuan, kegiatan, pikiran, aktivitas seorang muslim itu tujuannya atau muaranya adalah untuk mencapai ridho Allah. Nah, begitu pula seni, ekspresi seni seorang muslim harus itu. Meskipun mungkin bentuknya bermacam-macam. Ada yang berekspresi seni dengan menulis, dengan menggambar, dengan bernyanyi, bersyair dan lain sebagainya. Tapi semuanya bermuara kepada mencapai ridho Allah. Itulah yang al-fanul hadif. Dan tentu di dalam kesenian Islam ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yang diharamkan oleh Rasulullah atau oleh Allah dalam Al-Quran, atau Nabi melalui hadis, atau melalui contoh-contoh para sahabat penerusnya, yang harus kita hindari. Jadi seni Islam pasti memiliki ciri khas, dan yang paling penting itu memiliki tujuan yang jelas, yang baik, yang muara tujuannya itu langsung atau tidak langsung pasti adalah ibtigha'a mardatillah, ya. Hendak mencari keridhaan kepada Allah, hendak mencari keridhaan Allah, ya. Jadi kalau di seni, ekspresi seni seorang muslim, apalagi seorang santri, tentu bukan hanya ekspresi seni yang main-main, yang misalkan hanya mengungkapkan dalam rangka mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis. Ini seni picisan, ya, tidak ada harganya. Tapi harus seni yang memiliki tujuan yang baik, mengingatkan, berdakwah, mensyukuri nikmat Allah, merenungkan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa, penciptaan alam semesta yang begitu sempurna, dan seterusnya. Itulah seni al-fanul hadif, ya, seni yang memiliki tujuan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai santri tentu tugas utamanya seorang santri itu adalah belajar, ya. Selain memperbaiki akhlak, menghilangkan akhlak yang buruk dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Kata istilah sufi disebut at-takhalli summa tahalli, ya. Menghilangkan akhlak yang buruk kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Tapi tidak mungkin atau sulit sekali meskipun kita sebagai santri itu akan menghabiskan seluruh umur kita, kehidupan kita dengan belajar terus-menerus. Pasti akan bosan, pasti akan kemudian kalah dan akhirnya malah patah semangat. Karena itu perlu selingan atau intermezzo, ya, atau tasliyah dalam bahasa Arabnya, selingan-selingan yang nantinya diharapkan setelah kita istirahat sejenak dari kegiatan rutinitas kita, menimba ilmu, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah. Setelah istirahat sejenak nanti kita akan kembali bersemangat lagi melanjutkan memperbaikan diri kita sebagai seorang santri dan sebagai seorang muslim. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya, al-utlatu ma'unatul amal, wallahu mu'inul jiddi. Liburan itu akan membuat kita lebih bersemangat lagi ketika nanti bekerja lagi. Ketika beraktivitas lagi, kita sibuk setiap hari belajar, memperbaiki diri, kemudian sekali-kali istirahat. Nah, setelah istirahat sebentar itu nanti akan semangat lagi. Berbeda kalau terus
diforsir, ditekan, maka justru akan membuat kita menjadi patah semangat atau jenuh. Jadi istirahat sejenak kita jalani setiap hari, setiap minggu, seminggu penuh kita belajar, tapi di hari Jumat diliburkan, bebas melakukan kegiatan yang disenangi. Itu maksudnya al-utlatu ma'unatul amal, wallahu mu'inul jiddi. Dan bersenang-senang sejenak, tasliyah sejenak seperti ini setahun sekali, diharapkan nanti akan membuat kita setelah ini kembali bersemangat menjalani rutinitas sehari-hari sebagai seorang santri dan sebagai seorang muslim, begitu ya. Karena lanjut beliau masih di dalam Ihya, Allahu dawaul i'ya wal malal. Bercanda, bersantai-santai sejenak itu akan menjadi obat dari kebosanan. Karena kata beliau, yang bisa terus-menerus beribadah tanpa jeda, terus-menerus belajar tanpa istirahat, itu hanya para nabi dan rasul yang tidak pernah, memang mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah di antara sekian ribu, sekian juta, sekian miliar umat manusia. Jadi imannya para nabi itu yazidu, terus bertambah, sementara kita ini imannya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka perlu seperti ini, pengendoran rutinitas, aktivitas ya, sehingga diharapkan setelah itu, setelah istirahat sejenak, kita nanti akan bersemangat kembali untuk terus melanjutkan rutinitas dan tugas kita sebagai seorang santri dan seorang muslim. Tapi ada catatan kecil dari Imam Al-Ghazali tersebut, fala yustaksaru minhu kama la yustaksaru minad dawai. Sebagaimana kita mengkonsumsi obat itu kita minum ketika kita sedang sakit, ketika rutinitas kita lelah belajar, sudah mulai sedikit-sedikit bosan, apalagi yang baru menjadi santri, maka obatnya ini istirahat sejenak, hiburan sejenak ya. Tetapi tetap dalam batas-batas yang tidak keluar dari batasan syariah. Istirahat sejenak, kemudian nanti itu ya obatnya bersantai-santai sejenak. Tapi sebagaimana obat zahir yang kita minum itu tidak boleh terlalu banyak. La yustaktsaru minhu kama la yustaktsaru dawa ya. Kalau kita sakit kepala, minum obat misalkan bodrek, langsung sembuh kepalanya, karena cocok dengan bodrek, lalu minum bodrek terus tanpa makan, bukan jadi sehat ya, malah bisa menjadi semakin parah sakitnya. Begitu pula ini, seni ini adalah dawa. Allahu dawaul i'ya wal malal. Bersenang-senang seperti ini adalah membuat kita menjadi sedikit longgar, sedikit santai, untuk kemudian diharapkan kembali kepada aktivitas rutin dan normal kita seperti hari-hari sebelumnya. Dan jangan terlalu banyak juga lahwunya ini, intermezzonya. Kita tetap setelah ini kembali kepada rutinitas masing-masing, aktivitas masing-masing, dalam rangka memperbaiki diri, menambah ilmu dan beribadah sebagaimana yang Allah menciptakan kita untuk tujuan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan memperbaiki, kita beribadah kepada Allah dengan memperbaiki akhlak, memperbanyak ilmu supaya ibadah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu tidak bisa kita capai tanpa mendalami ilmu, dan kita mempraktekannya dengan menjalinnya bersama-sama di pesantren atau di masyarakat bagi yang sudah menjadi alumni, dan begitu. Jadi dalam konteks itulah di Pondok Pesantren Al Khairat ini sejak kurang lebih 9 tahun mungkin ya, karena katanya di wisuda yang pertama dulu belum ada pentas seninya, baru di wisuda yang kedua itu ada pentas seni. Setiap tahun diadakan seperti ini dalam rangka tasliyah, pengendoran saraf ya. Kita tegang terus setiap hari
sepanjang tahun diforsir untuk belajar jemaah, mengikuti kegiatan-kegiatan rutin di pesantren. Kemudian ada waktu kita merenggangkan saraf seperti ini. Tujuannya bukan untuk terus santai, tidak, atau untuk menghapus apa yang sudah kita menghilangkan, sudah kita capai selama 1 tahun atau setengah tahun ini. Justru sebaliknya, setelah ini diharapkan setelah istirahat sejenak, menghibur diri sejenak, diharapkan kita akan kembali bersemangat lagi, memiliki semangat baru lagi untuk kembali ke rutinitas kita, memperbaiki diri, memperbanyak ilmu dan amal sebagai seorang santri dan sebagai seorang muslim. Seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa al-utlatu ma'unatul amal wallahu mu'inul jiddi. Bukan berarti kalau sudah main-main lalu malas beraktivitas lagi, gagal berarti itu intermisunya ya. Seorang yang bekerja keras, setelah kecapean sekali istirahat sejenak, istirahatnya, setelah itu habis lelahnya bangkit lagi bekerja lagi, begitu, bukan terus beristirahat. Saya kira itu Bapak Ibu dan anak-anak santri sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar ya, dan bentuk apresiasi kami sebagai penanggung jawab, salah satu penanggung jawab di Pondok Pesantren Al Khairat ini. Saya sampaikan semoga terima kasih kepada panitia, kepada pemerintah, kepada alumni, simpatisan yang sudah membantu, sangat membantu untuk mensukseskan acara tahunan kita bersama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara peresmian pensi. Kepada pengasuh dimohon untuk memukul gong sebagai tanda dimulainya acara ini. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini.